Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri dan yang saya hormati para peserta dai yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kita nikmat sehingga kita merasakan kesehatan seperti saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak sadar begitu banyak waktu yang diluangkan oleh orang tua kita untuk mendidik kita dan membesarkan kita, bahkan dari kita kecil sampai kita dewasa seperti pada saat ini. Ada ayat bentuk syukur Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua yang membesarkan anak-anaknya. Bentuk syukur tersebut Allah telah menyuruh seluruh manusia di muka bumi ini untuk berbakti kepada orang tuanya. Mungkin di sini ada yang berpikir, bagaimana sih cara untuk berbakti kepada orang tua itu? Sebenarnya berbakti kepada orang tua itu ada banyak sekali cara. Contohnya berbicara dengan pembicaraan yang baik, tidak melawan mereka, tidak menyakiti hati perasaan mereka, bersikap baik ketika mereka memerlukan bantuan kita, bahkan ketika mereka tidak memintanya. Ada ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menyembahnya. Ayat tersebut terdapat pada surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, yang artinya dan Allah telah memerintahkanmu janganlah menyembah selain Dia dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita berbuat baik kepada orang tua kita setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepada-Nya. Tetapi jangan pula ketika orang tua kita menyuruh kita untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau berbuat jahat lainnya, janganlah kita menurutinya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Luqman ayat 15 yang artinya, dan ketika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah menuruti keduanya dan pergaulilah mereka di dunia dengan baik dan ikutilah orang-orang yang kembali kepadaku. Dari ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa ketika orang tua kita menyuruh kita untuk menyekutukan Allah, janganlah kita memenuhinya atau kita harus menolaknya. Tetapi jangan pula kita menolaknya dengan perkataan yang kasar. Kita harus menolaknya dengan perkataan yang baik dan kita harus mengajak mereka untuk bergaul di dunia yang lebih baik. Apabila orang tua kita menyuruh kita untuk menyekutukan Allah atau berbuat jahat lainnya, janganlah kita menurutinya. Tetapi jangan pula sampai kita membenci mereka, karena walau bagaimanapun mereka adalah orang tua kita dan kita sebagai anak harus berbakti kepadanya, karena itu telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya. Jikalau ada kesalahan, itu pastinya datang dari pasti datangnya dari saya, dan jika ada kebenaran, itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.